Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di obrolan warung kopi, pemirsa. Iya, akhir-akhir ini banyak teman-teman arwana lovers yang khususnya pemula seperti saya atau bahkan yang belum pernah berpengalaman sama sekali dalam bidang ikan, sangat tertarik atau berkeinginan untuk menjalankan bisnis ikan hias ini, termasuk diantaranya arwana ya. Memang bisnis ikan ini terlihat sangat menjanjikan teman-teman. Namun jika kita salah dalam menjalankannya, pada prinsipnya semua bisnis memiliki risiko rugi atau bahkan gulung tikar. Di sini saya akan berbagi pengetahuan dengan teman-teman dengan ilmu yang saya miliki, yang tentunya tidak begitu banyak ilmu yang saya miliki. Ditambah dari informasi-informasi yang sudah saya terima dari pebisnis-pebisnis sukses ya. Yang pertama adalah pada prinsipnya dasar bisnis adalah supply dan demand. Kita harus memilih lokasi yang dekat dengan supply atau yang dekat dengan demand agar bisa memperkecil cost transport atau bisa memperkecil modal atau harga dasar atau juga meningkatkan quantity pembelian. Jadi kalau kita dekat dengan supply-nya atau sumbernya, maka kita bisa mendapatkan ikan dengan harga murah. Kalau kita dekat dengan pembelinya ataupun marketnya, maka kita akan menjual ikan tersebut dengan jumlah yang banyak. Nah, kemudian selanjutnya pemirsa, yang pertama adalah mengenai ikan ya. Karena ikan ini adalah benda hidup, bukan benda mati, maka kita harus tahu ilmu bagaimana merawat atau memelihara ikan, atau bila perlu cara berternaknya, agar kita tahu penanganan dan risikonya ketika ikan ini sakit atau memerlukan kebutuhan khusus seperti yang masih baby, yang masih masa birahi, atau yang sedang stres seperti itu. Lalu yang kedua, konsep. Kita harus memilih konsep. Konsep apa yang mau kita pilih? Apakah kita sebagai penjual langsung ke konsumen atau penghobi, atau kita sebagai penjual besar, kita jual ke reseller dengan partai gitu, dengan jumlah kuantiti yang banyak, atau kita juga sebagai peternaknya. Nah, atau kita mau kedua-duanya ya, namanya manusia ya, kita kadang banyak sekali keinginannya. Tapi kita harus pilih, kita harus tahu konsep kita ini mau sebagai apa, penjual apa, apakah penjual eceran atau kita mau sebagai penjual besar, reseller. Nah, itu tentunya akan berbeda teknik-tekniknya ataupun cara-caranya. Kemudian yang ketiga juga kita harus membaca keinginan pasar, menciptakan pembeli-pembeli baru yang tadinya bukan sebagai penghobi menjadi menyukai ikan hias gitu, yang disebut dengan booming. Nah, seperti saat ini booming, yaitu dengan cara ya kita sering-sering mengupload di internet atau di YouTube atau di online atau memviralkan seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat saya share. Untuk lebih spesifik, nanti saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam berbisnis ikan hias pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.